Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta kepada kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta, Ibu Dr. Randa Hajah Emma Sukmasi MPD, dan Ibu Prima Wulan Meirani SPD, serta rekan-rekan SMA Negeri 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Venus Laskabonti, kelas 11 IPA 3, akan berceramah mengenai amalan-amalan mulia di hari Jumat. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya hari Jumat merupakan hari mulia dibandingkan hari-hari lainnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala di hari Jumat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 poin mulia di hari Jumat. Amalan yang pertama yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dianjurkan dan diminta langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 80 kali pada hari Jumat di waktu sore atau setelah asar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Dan apabila orang yang membaca sholawat tersebut tidak memiliki dosa sebanyak itu, maka keutamaan sholawat akan diberikan kepada kedua orang tuanya, dan mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang mengatakan, apabila kita membaca sholawat dengan sigoh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, setelah asar di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pahala ibadah selama 80 tahun. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunasi hutang-hutang kita, serta kita akan berada di sisi Rasulullah SAW ketika hari kiamat kelak. Kemudian amalan yang kedua ini yaitu memperbanyak atau membaca surat Al-Kahfi. Banyak yang bilang bahwasannya kita sebagai umat muslim harus memperbanyak dan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari fitnah tipu dajjal, dan juga orang yang membaca surat Al-Kahfi akan disinari cahaya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan menyinari kehidupannya antara 2 Jumat. Keutamaan untuk orang yang selalu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat pada pagi, siang, sore, dan malam, dosa-dosanya akan cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan memancarkan cahaya dari bawah kaki hingga ke langit, dan juga dia akan menerangi di hari Jumat, di hari Jumat itu, dan juga pada hari kiamat. Kemudian dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ibn Mardawai. Amalan yang ketiga yaitu memperbanyak doa di hari Jumat. Kita bisa berdoa pada waktu kapanpun dan dimanapun, tetapi apabila kita berdoa di waktu yang tepat, itu lebih baik dari segalanya. Para ulama menganjurkan kita agar memperbanyak doa di waktu Jumat. Ada satu waktu di hari Jumat
Apabila kita memperbanyak doa dan membaca doa di waktu itu, maka dosa kita akan diampuni, doa-doa kita tidak akan tertolak, dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu tersebut adalah 1 jam terakhir di sore hari ataupun 1 jam sebelum maghrib. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim dan muslimah hendaknya selalu memperbanyak doa di setiap harinya, apalagi di hari Jumat. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat ini bersedekah di waktu subuh pada hari Jumat. Meskipun sedekah bisa dilakukan kapanpun, pada waktu kapanpun dan dimanapun, tetapi apabila kita bersedekah di hari Jumat di waktu subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukainya. Malaikat mendoakan orang yang suka bersedekah di waktu subuh pada hari Jumat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan hartanya. Ibnu Qayyim pernah berkata bahwasannya sedekah di hari Jumat dibanding sedekah 6 hari lainnya, laksana sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dan hadis kakak pernah berkata bahwasannya sedekah di hari Jumat lebih mulia dibandingkan sedekah di hari-hari lainnya. Mauquf sahih. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya mengamalkan 4 poin yang sudah saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan diberikan sinar cahaya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terlindung dari siksa api neraka dan kita semua tergolong termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada guru dan rekan-rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.